Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Arham B. Nah, kali ini saya akan coba ngebahas tentang konten yang works menurut saya pribadi. Jadi di zaman sekarang itu kan setiap orang punya konsumsi konten yang berbeda-beda. Ada yang suka konten kuliner, konten game, konten edukasi, dan banyak hal. Apalagi ya sekarang kita lihat sendiri ya, dengan kemajuan digital yang seperti sekarang itu banyak sekali orang-orang yang bikin konten tujuannya untuk memberikan informasi, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari konten-konten tersebut. Terlepas dari itu juga banyak konten-konten edukasi yang bermanfaat untuk dikonsumsi. Nah, menurut saya pribadi beberapa konten yang sering saya konsumsi itu adalah konten-konten yang berbau finansial, kemudian pengembangan diri atau self development, atau termasuk konten podcast. Nah, itu adalah salah satu dari bukan salah satu sih, itu adalah diantara konten-konten yang sering saya konsumsi ya. Tujuannya memberikan apa ya, kayak semacam inspirasi dan ada pemikiran-pemikiran baru. Apalagi juga ngebahas tentang buku ya, konten-konten edukasi yang ngebahas tentang buku, tentang finansial. Nah, itu adalah hal yang menurut saya pribadi konten yang sering saya konsumsi. Tapi ya terlepas dari itu, setiap orang tentunya punya referensi atau konten-konten yang sering dikonsumsi, tergantung dari orangnya, misalnya suka konten apa. Nah, terlepas dari itu, makanya suatu saat ya saya berpikir bahwa wah, ini kayaknya saya mesti belajar bikin konten juga, gimana supaya saya itu bisa berbagi, bisa bikin konten-konten yang berbau edukasi, tentunya untuk berbagi ya, berbagi banyak hal, berbagi ilmu, berbagi informasi yang saya ketahui. Nah, terlepas dari itu, makanya dari situlah saya mulai belajar yang namanya bikin konten, belajar syuting seperti ini, belajar storytelling. Tujuannya untuk belajar konten. Nah, masalah kalau mau ngebahas tentang monetize ya, itulah hal yang berbeda. Tapi ya biasanya tuh konten memang tujuannya kita ngonten itu bukannya sekedar berbagi informasi ya, tapi ini jujur aja ya, bukannya sekedar berbagi informasi atau apapun lah, tapi kita tuh bikin konten ya semuanya butuh effort ya, butuh usaha, butuh modal untuk bikin sebuah konten. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita itu butuh juga ya namanya endorse, butuh penghasilan dari konten supaya ada penyemangat juga, terus ada yang mensupport, ibaratnya ada bensinnya lah ya, ada bensinnya. Jadi tetap produksi konten yang bagus dan berkualitas, supaya orang-orang juga konsumsi konten-konten yang kita buat, konten-konten yang bermanfaat. Nah, itu adalah hal yang menurut saya wajar-wajar aja. Namanya kita berusaha ya, dan kita meluangkan waktu, meluangkan tenaga. Tapi ya terlepas dari itu ya kembali ke tujuan kita masing-masing. Ya setiap orang itu kan punya tujuannya masing-masing ya. Ada yang hanya pengen viral, hanya pengen dikenal, hanya pengen jadi semacam personal branding lah, makanya dia bikin konten. Terus ada juga yang memang udah terkenal tapi ya pengen tetap mempertahankan konsistensi, makanya terus bikin konten. Bahkan ada banyak pengusaha-pengusaha besar ya di Indonesia itu tetap sampai sekarang itu tetap bikin konten. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu kan ya tujuannya hanya satu, mungkin ya untuk personal branding, kemudian untuk berbagi, untuk memberikan edukasi. Nah, makanya ya tergantung dari kebutuhan, dan kita juga terlepas dari kita pribadi nih, sebagai pengonsumsi konten ya tentunya kita juga selalu punya semacam tontonan konten lah yang menurut kita bagus. Oke, semoga video ini bermanfaat.